kita sudah berada di awal memasuki bulan Ramadan. Tentunya setelah kita mempersiapkan seluruh persiapan yang banyak untuk kesuksesan ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan kemuliaan seluruhnya di bulan Ramadan. Kita menata hati kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan itu mudah sekali kita raih, maka langkah berikutnya adalah kita memaksimalkan mempelajari fikih di bulan Ramadan. Kita mempelajari fikih puasa, mempelajari bagaimana tata cara berpuasa yang benar agar pahala itu sempurna, bagaimana pelaksanaannya yang afdol, mulai dari berniat, mulai dari sahur, ada di sana bagaimana fikih berbuka puasa, dan seterusnya. Karena paling tidak, kata para ulama, pahala dan derajat di sisi Allah Azza wa Jal begitu karena saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa naik kondisinya pada 3 hal. Yang pertama, karena tempatnya. Kita berada di tempat yang mulia, kita beribadah di sana seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita sholat 1 rakaat di sana berlipat-lipat ganda. Beda seperti kita sholat di masjid yang lainnya. Begitupun ketika di waktu yang mulia. Waktu yang mulia, maka amalan kita dilakukan di dalam waktu tersebut berbeda dengan dilakukan di waktu yang lain. Maka di bulan Ramadan inilah kita berniat untuk melakukan amal-amal ibadah di waktu yang mulia ini. Maka kemudian yang ketiga adalah bagaimana kualitas amal tersebut dilakukan, yaitu si hamba, bagaimana seorang hamba bisa berkualitas dalam segi keikhlasannya. Semakin seseorang ikhlas, semakin seseorang melaksanakan ibadah itu dengan kualitas yang baik, maka derajatnya pun akan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitulah luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi, kalau seseorang memasuki bulan Ramadan, dia mengetahui kemuliaan di dalam bulan Ramadan yang seluruh amal ibadah di sana berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya, kemudian dia menyiapkan dirinya, dia berusaha untuk menjaga kualitas ibadahnya, niatnya, ketakwaannya, maka hal tersebut menambah kualitas, menambah derajat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ada seseorang yang sholat mungkin sama, semuanya sama, bacaannya sama, berdirinya sama, di soft yang sama, akan tetapi pahalanya berbeda-beda. Begitupun di ibadah yang lainnya. Maka di antara yang perlu dipahami, yang perlu seseorang mempelajarinya untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, perlu dia membaca bagaimana hadis-hadis yang menerangkan tentang fikih Ramadan, hadis-hadis yang menerangkan bagaimana puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang dianjurkan untuk kita berada di awal ingin memasuki Ramadan adalah kita benar-benar merasa kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memasuki bulan Ramadan. Maka para ulama, para tabi'in ya mengikuti guru-guru mereka, para sahabat, paling tidak mereka berdoa untuk salimni ila Ramadan, agar benar-benar diri ini bisa menuju ke Ramadan. Jadi Ramadan itu seakan-akan diserahkan kepada kita ya oleh Allah Azza wa Jalla agar Ramadan itu benar-benar bisa kita terima. Di sana kita bisa menjamu, kita bisa benar-benar, kalau ibarat Ramadan itu tamu ya, benar-benar kita kuasai Ramadan, beribadah di dalamnya, ada sholat, ada puasa,
ada berzikir, membaca Al-Quran di sana, sehingga yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika awal ingin memasuki Ramadan adalah dengan berdoa, doa melihat hilal, ya, karena ini rangkaian dari ibadah Ramadan ini, ya, ibadah puasa, rangkaiannya adalah pertama ditandai dengan adanya hilal, ada doanya, ya, meminta keberkahan, meminta keselamatan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam. Atau dalam lafaz yang lain ada takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar, ya. Kemudian ditandai dengan persaksian bahwasannya Rabbi wa Rabbukallah, ya, Rabbku dan Rabbmu wahai hilal adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah sikap seorang muslim, sikap seorang hamba, dia benar-benar merasa diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla memasuki bulan Ramadan, yang kemudian sehingga terdapat ketentuan-ketentuan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan-pesan, memberikan arahan-arahan untuk para sahabat berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama itu setelah urutannya dengan menyambut, merasa, ya, kemudian beliau mengarahkan janganlah mendahului Ramadan dengan berpuasa, ya, berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, ya. Di sini para ulama menyebutkan bahwa tidak ada masalah dengan berpuasa, ya, yang dimana seseorang itu berpuasa karena kebiasaannya berpuasa. Biasa puasa Senin Kamis, kebetulan di hari Jumat itu sudah Ramadan misalnya, karena memang hari Kamis terbiasa berpuasa, maka dia berpuasa. Maka larangan tersebut tidak boleh menyerupai. Nah, inilah karena menyerupai orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka itu selalu mendahului ibadah dengan mereka yang inginkan, ya. Kalau diperintahkan puasa di hari ini, maka mereka mendahuluinya. Diperintahkan untuk selesai di waktu ini, mereka melebihkannya, karena itu pemikiran-pemikiran dari diri mereka sendiri. Itu hikmahnya. Mungkin sampai di sini dulu pembukaan untuk bagaimana arahan atau hadis-hadis bagaimana puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan kupas lagi, kita akan ulas lagi agar pemahaman kita, kualitas amal ibadah kita bisa juga memaksimalkan ibadah puasa kita, bagaimana ibadah-ibadah yang mengiringi puasa tersebut yang lebih afdol di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.